You wanted to know how many there were? Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Senang bisa kembali memberikan film-film menarik untuk kalian semua. Kali ini Mimin akan membahas alur film terbaru yaitu Resident Evil Dead Island yang dirilis tahun 2023. Oke guys, tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Crossing the bridge now. Film dimulai memperlihatkan pasukan Umbrella dari Unit 6 yang mendapat tugas untuk mengevakuasi eksekutif Umbrella Corp dan pejabat sipil. Namun tidak dengan warga dari Raccoon City karena sedang terjadi kekacauan akibat wabah virus. Saat itu Dylan dan JJ juga ada di sana untuk membantu misi tersebut. Mereka juga diperintahkan untuk menembak warga yang melawan mereka. Scene memperlihatkan semua pasukan dari Unit 6 banyak yang gugur setelah tergigit oleh warga yang terinfeksi, sedangkan JJ dan Dylan mereka masih selamat. Kemudian mereka dihubungi oleh Mabes Umbrella yang memerintahkan semua anggota mereka yang terinfeksi untuk dikarantina dan segera dihabisi. Namun Dylan menentang hal itu dengan alasan mereka masih bisa diobati, tetapi JJ tetap melaksanakan perintah atasannya. Berlatar di Francisco tahun 2015, scene beralih ke Leon yang mendapat tugas untuk menangkap seseorang yang bernama Dr. Tyler, dikarenakan kasus spionase dalam membantu musuh negaranya yaitu Amerika. Leon diminta untuk segera menangkapnya dikarenakan tim SWAT yang sebelumnya telah berhasil mengamankan Tyler mendapat serangan oleh seorang teroris yang berhasil melarikan Tyler. Tak berselang lama, mobil van yang ditargetkan oleh Leon pun dikejar. Namun dalam pengejaran itu, Leon diganggu oleh seorang agen asing yang merupakan seorang perempuan. Akibat perkelahian itu, Leon harus kehilangan jejak dari Taylor yang akan diburunya. I loved that bike. Di tempat yang berbeda di tepi laut ditemukan seekor bangkai paus yang sudah membusuk. Saat itu Claire Redfield dari Terrasafe dan seorang konservasi ikan yang bernama William. Mereka dikejutkan dengan kematian paus raksasa yang mati tidak wajar dengan gigitan yang sangat besar. Menurutnya bukan bekas gigitan ikan hiu karena predator tersebut tak akan berani mengganggu paus. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Jill yang sedang menggeledah sebuah rumah yang menurutnya terdapat sebuah senjata biologis di dalamnya. Walaupun sudah dilarang masuk sampai bantuan datang, Jill tetap ingin memeriksa seorang diri. Di sana, tiba-tiba Jill dikagetkan oleh zombie yang menyerangnya secara mendadak. Tak lama setelah itu, tim SWAT yang dipimpin oleh Chris Redfield datang ke lokasi tersebut dan menegur Jill karena bertindak sendirian. Jill melakukan hal itu karena ia ingin menebus kesalahannya di masa lalu saat dirinya masih dalam pengaruh Wesker yang hampir membuat Chris dan rekan-rekannya celaka. Di laboratorium, Chris mencari keberadaan Jill, yang kebetulan di sana ada Rebecca yang merupakan seorang peneliti yang sangat pintar. Dia menjelaskan kepada Chris ada hal aneh yang ia temui, di mana virus ini menular lewat udara dan menginfeksi secara mendadak, sedangkan orang yang digigit tak berubah melainkan tewas akibat luka gigitan itu sendiri. Ini merupakan virus terbaru yang ia temui. Untuk itu guys, mereka harus mencari dalang di balik semua ini. Chris menemui Jill yang tengah latihan menembak. Chris mencoba menasihati Jill agar tidak ikut dalam misi ini. Namun Jill tetap bersikeras ikut karena ia sangat ingin membalas semua perlakuan Wesker terhadapnya dengan menolong orang-orang agar tidak terinfeksi virus mematikan ini. He fought alongside me, then in the line of duty. Di tempat yang lain kita diperkenalkan villain kita yang bernama Dylan, yang merupakan seorang pria yang kita lihat di awal scene bersama Maria yang berduel dengan Leon sebelumnya. Di sana juga ada Dr. Taylor yang merupakan pengembang teknologi prototipe virus biodrone yang sudah dibuatnya dan siap akan diproduksi massal. Terlihat ia berada di bawah ancaman Dylan Bragg.
Claire Redfield menjelaskan ke kakaknya Chris jika hasil investigasinya dari terase mengatakan banyak paus yang hilang dan mati yang ia temukan. Dan di dalamnya terdapat tegangan T-virus yang di dalam bangkai itu sama seperti warga yang terinfeksi. Rebecca menemukan fakta lain jika korban dari infeksi tersebut berasal dari penjara Alcatraz. Mereka terinfeksi setelah melakukan perjalanan dari sana. Chris, Jill, dan Claire berangkat ke pulau tempat penjara Alcatraz, sementara Rebecca menginfokan jika vaksin yang dimilikinya mirip dengan jenis virus lainnya yang mereka miliki. Artinya Rebecca sudah memiliki vaksin untuk virus ini dan hanya perlu sedikit pengembangan. Di penjara itu ternyata dikuasai oleh Dylan Black yang memantau seluruh turis yang berkunjung. The shoreline. You and Chris can scope up. Suasana di sana yang awalnya biasa-biasa saja mendadak menjadi mengerikan setelah seorang dari turis tersebut tiba-tiba berubah secara mendadak menjadi zombie dan menggigit pengunjung lainnya. Namun setelah gigitan itu, virus ini berkembang yang mengakibatkan penularan yang sangat cepat sehingga kekacauan tak dapat dihindarkan. Claire dan yang lainnya berusaha menyelamatkan orang-orang ke tempat yang aman. Namun anehnya, orang-orang yang tak tergigit tiba-tiba berubah menjadi zombie juga. Keadaan semakin tak terkendali. Sementara itu, Dylan sangat senang dengan kekacauan yang terjadi. Ternyata Dylan melakukan hal tersebut buntut dari tragedi di masa lalu bersama dengan sahabatnya JJ saat menghabisi rekan-rekannya sendiri yang sudah terinfeksi dulu. Namun naas dalam penembakan yang dilakukan JJ, ia harus tergigit di lehernya. Sedangkan Dylan yang tak kuat melihat itu menghubungi pihak Mabes Umbrella berharap minta bantuan medis dan evakuasi. Namun ia diperintahkan untuk menghabisi siapa saja yang terinfeksi tanpa terkecuali. Alhasil karena tak ingin dihabisi, JJ menyerang Dylan terlebih dahulu sehingga perkelahian tak dapat dihindarkan hingga membuat JJ tewas di tangan Dylan Black. Oleh sebab itulah ia sampai sekarang dihantui rasa bersalah karena telah menghabisi sahabatnya, sehingga ia selalu menguji takdirnya dengan satu peluru yang dimasukkan ke dalam pistol. Setelah berhasil membersihkan area dari zombie, Chris dan Claire menemukan seorang pria yang tengah bersembunyi di dalam lemari bernama Davis. Sementara itu, Jill berada di ruangan lain bertemu dengan Leon yang saat itu juga tengah mencari Dr. Taylor. Di sana mereka diserang oleh zombie dan Lickers yang sudah berevolusi. Leon dan Claire sempat kewalahan membunuh Licker, sampai pada akhirnya Leon berhasil meledakkan para Lickers. Leon dan Jill menemukan sebuah ruangan rahasia di balik tembok, di mana terdapat di dalamnya Licker yang sedang hibernasi hasil buatan dari Dylan. Sementara itu Claire dan Chris masih terjebak di ruangan mencari Jill. Tiba-tiba digigit makhluk yang tak kasat mata. Oh my god! Ruangan inti yang Leon temukan bersama Jill merupakan dermaga yang sudah tidak aktif dan sudah digunakan untuk menyimpan senjata. Sedangkan Rebecca bersama tim SWAT berhasil menyusup ke lokasi Leon dan kawan-kawan dengan membawa vaksin. Dalam pencarian Chris, Claire, akhirnya Jill dan Leon berhasil menemukan mereka yang dikurung oleh Maria di dalam sel tahanan bersama Davis. Yang ternyata Leon mengetahui identitas asli dari Davis adalah Dr. Taylor. Tak lama kemudian datanglah Dylan Black bersama Maria. Dengan santainya Dylan menularkan virus ke Leon sehingga tubuhnya seketika lemah dan bersiap akan terjangkit seperti halnya Chris dan Claire.
Di sana Dylan meminta Leon dan kawan-kawan untuk membatalkan misi ini karena baginya hal itu sia-sia membela negara jika harus kehilangan orang-orang penting dalam hidup mereka, sama seperti hal yang terjadi kepada sahabatnya Dylan, yaitu JJ. Tampak Dylan sengaja tidak menginfeksi Jill dengan tujuan agar Jill nantinya juga akan membunuh semua teman-temannya dan akan dihantui rasa bersalah seumur hidupnya. Sementara di luar penjara, Rebecca dan tim squad disambut oleh hiu ciptaan dari Dylan yang merupakan sosok animal zombie. Jill dibiarkan pergi oleh Dylan dan Maria, sedangkan prototipe biodrone sudah disebarkan di berbagai penjuru dunia. Dalam keadaan sekarat, Dr. Taylor memberikan password yang dapat membatalkan penyebaran virus tersebut kepada Claire. Dalam pelariannya untuk menghancurkan tangki inkubasi penjara, Jill bertemu dengan Rebecca yang membawa vaksin. Segera mungkin, Rebecca diarahkan untuk pergi menemui Leon dan kawan-kawan. Kemudian Dylan yang sudah berhasil menyebarkan semua biodrone, dia membawa salah satu jenis virus ciptaannya yang akan disuntikkan ke dirinya sendiri. Rebecca berhasil memberikan vaksin kepada semua rekan-rekannya dan tibalah saatnya Leon bertemu lagi dengan Maria. Lalu terjadilah pertarungan sengit sampai pada akhirnya Leon berhasil mengalahkan Maria. Di sisi lain, Jill bertemu dengan Dylan yang menyuntikkan virus ke tubuhnya sendiri hingga membuatnya jatuh ke dalam air laut bersama hiu buatannya. Tak lama kemudian muncul monster besar yang merupakan gabungan Dylan dan hiu zombie. Berhubung semua rekan-rekan Jill sudah berkumpul, maka pertarungan final pun dimulai. Take Rebecca and stop those drones! Jill, Leon, dan Chris bertugas untuk menghadapi Dylan, sedangkan Rebecca dan Claire berusaha untuk mematikan semua virus yang sudah tersebar. Jill menemukan sebuah senjata plasma yang siap ditembakkan dengan bantuan Chris dan Leon untuk memancing Dylan agar lebih dekat ke Jill. Alhasil rencana itu berhasil dan membuat Dylan terluka. Namun sayangnya tembakan itu belum membuat Dylan mati. Tapi anehnya setelah tembakan itu, zombie itu berusaha melarikan diri dikarenakan virus di tubuh Dylan berbenturan dengan kimiawi hiu yang sudah bergabung dengan Dylan tersebut. Oleh sebab itu, ia hendak pergi melarikan diri. Lalu Rebecca segera menurunkan gerbang air untuk mencegah Dylan pergi. Sementara itu, Leon dan Chris mengambil sebuah meriam raksasa untuk ditembakkan ke arah gerbang. Sedangkan Jill hampir tewas akibat tersangkut tali tasnya untuk memancing Dylan. Syukurnya rencana mereka berhasil, gerbang dapat tertutup dengan cepat hingga membuat Dylan terjepit di gerbang besi itu dan tewas seketika. Akhirnya mereka semua kembali berhasil menyelamatkan dunia dari wabah virus berbahaya itu. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga kalian semua menyukainya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.